Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, Bapak Arya Susman selaku guru mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 3. Hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari materi ekonomi yaitu manajemen. Sebelum dimulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, saya Nida Syahla Jazila, absen 25. Jamawa Cobanya absen ke-5. Radinka Dharma Saputra absen 28. Dava Rahmat Ramadan absen 8. Ratu Naila Hidayat absen 29. Salwa Putri Sulistia absen 31. Apa itu manajemen? Yang pertama, menurut Marmaker, Forest Management merupakan seni penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seseorang manajemen bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, menurut Wes Griffin, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya mencapai sasaran goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Ketiga, menurut Geodreik, manajemen merupakan proses yang kias yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber lain. Keempat, menurut Lewis Gibbs, manajemen merupakan memahami mengapa, bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang manfaat bagi kemanusiaan. Jadi, dari pengertian manajemen menurut para ahli yang sudah saya jabarkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni ilmu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dan sumber daya organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut para ahli secara sederhana, fungsi manajemen adalah proses dinamis yang meliputi banyak elemen dan kegiatan. Berikut beberapa pengertian fungsi manajemen menurut para ahli. Ini menurut Rizky W. Griffin, fungsi manajemen adalah bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen memiliki peranan sebagai pengendali dan pengelola. Terdiri dari 5 bagian, fungsi-fungsi manajemen adalah berupa perencanaan, perorganisasian, staffing, koordinasi, dan pengawasan. Untuk menurut Fayol dalam Sarfoni, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, planning, perorganisasian organizing, pengarahan commanding, perorganisasian coordinating, pengendalian controlling. Untuk menurut Gary Robert, teori menyimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah tentang bagaimana proses planning, controlling, dan accurating. Lawrence April melihat fungsi manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan sekitarnya agar mau menyelesaikan sesuatu. Lebih jauh lagi, fungsi manajemen menurut para ahli satu ini dapat dimiliki juga oleh organisasi maupun kelompok. Fungsi manajemen setelah mengetahui beberapa pandangan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa ada banyak kesamaan antara satu pendapat dengan yang lainnya. Singkatnya, ada 4 fungsi manajemen yang dapat diambil dari pernyataan ahli tersebut. Pertama, planning, perencanaan. Planning atau perencanaan ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
seperti punya tujuan yang jelas, bersifat sederhana, ada analisis pekerjaan, fleksibel sesuai perkembangan, dan punya unsur keseimbangan antara tujuan setiap bagian dengan tujuan perusahaan. Ada manfaat dari kegiatan planning adalah A. Tugas menjadi tepat sasaran, B. Meminimalisasi peluang kesalahan, C. Sebagai pedoman kegiatan, dan D. Kesatuan visi dan misi yang sama. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam satu organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu sekelompok manusia. Adanya kegiatan yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai. Adapun manfaat dari pengorganisasian yaitu A. Pembagian tugas, B. Spesial tugas, dan C. Membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. 3. Executing pelaksanaan. Pelaksanakan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah diterapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya alam. Untuk itu, fungsi yang satu ini selalu dikaitkan dengan kegiatan pemimpinan atau leadership. Ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan, yaitu authoritative, demokratis, dan bebas. 4. Controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk menggoreng kesalahan yang terjadi demi tercapai suatu organisasi. Henry Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan peneliti apakah segala sesuatu sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah diterapkan. Fungsi pengawasan akan efektif apabila memperhatikan hal-hal seperti jalur kesalahan, menetapkan waktu pelaksanaan pengawasan, perintah pelaksanaan, dan tidak lanjut. Itu prinsip manajemen dan prinsipnya menurut Henry Fayol. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar dari nilai yang menjadi inti dari kesuksesan sebuah manajemen. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Prancis, prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam guna bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi yang berubah. Prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari 1. Pembagian kerja atau division of labor. Dengan spesialisasi bisa meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak dan terbaik dengan usaha yang sama. 2. Otoritas, wewenang, atau authority. Dalam pelaksanaan tugas, manajer harus memberi perintah kepada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun manajer memiliki otoritas untuk memerintah, ia tidak akan selalu mendapat respon yang positif dari bawahan. Hal ini dapat terjadi jika ia tidak memiliki otoritas pribadi, misalnya keahlian yang sesuai. 3. Disiplin. Anggota harus patuh pada aturan dan kesepakatan yang menjadi rambu-rambu organisasi. Menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Prinsip manajemen disiplin ini sangat penting dalam tercapainya tujuan bersama yang akan dicapainya. Sebab, tanpa disiplin tidak akan mencapai kemajuan. 4. Kesatuan perintah atau unity of command, yaitu setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Hal ini supaya dapat menghilangkan terhadap kebingungan dan adanya saling lempar tanggung jawab. 5. Kesatuan arah atau unity of direction. Kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan sama, baiknya ditangani seorang manajer dengan menggunakan satu perencanaan saja. Hal ini supaya dapat menghilangkan terhadap kebingungan dan adanya saling lempar tanggung jawab. 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan bersama dalam organisasi harus di atas kepentingan seseorang. 7. Pemberian upah atau remuneration. Gaji untuk para pegawai adalah harga servis atau layanan yang diberikannya. Kompensasi harus adil, baik itu untuk karyawan maupun untuk pemilik. 8. Pemusatan atau centralization. Standarisasi dan sentralisasi adalah pembagian kekuasaan. Sentralisasi bisa digunakan pada organisasi yang kecil dan desentralisasi dipakai pada organisasi yang sudah besar. Digunakan desentralisasi bila mana peranan yang lebih besar diberikan pada bawahan. 9. Jenjang jabatan atau hierarki. Jenjang jabatan dalam organisasi sering digambarkan dengan garis-garis yang rapi dalam bagan organisasi. Bagan ini menunjukkan kedudukan manajer dari puncak ke jenjang bawah. 10. Tata tertib atau order, yaitu hendaknya setiap pegawai ditempatkan pada posisi yang tepat bagi mereka.
yaitu didasarkan pada kemampuan, bakat, dan juga minatnya. 11 kesamaan atau equity, yaitu persamaan perlakuan dalam organisasi atau perusahaan supaya dapat merangsang bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh, dan penuh kesetiaan. 12 kestabilan staf atau stability staff. Seorang pegawai memerlukan penyesuaian di dalam pekerjaan yang barunya agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Jika seseorang keseringan dilakukan mutasi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, maka akan menghambat dan membuat pekerja yang bersangkutan produktivitasnya kecil. 13 inisiatif atau inisiatif. Adanya pemberian kebebasan di dalam mengeluarkan pendapatnya. Menjalankan dan menyelesaikan rencananya kepada bawahan, meskipun nantinya terdapat kesalahan yang mungkin terjadi. 14 semangat korps atau esprit de corps. Persatuan adalah keleluasaan. Pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, keharmonisan, dan juga kesetiaan dari para anggotanya yang terlihat dalam semangat korps. Menurut Henry Fayol, faktor sekecil apapun dapat membantu menumbuhkan semangat. Ia menyarankan untuk menggunakan komunikasi lisan daripada tertulis atau formal sepanjang itu memungkinkan. Tingkatan manajemen. 1. Top manajemen. Top manajemen merupakan jenjang tertinggi. Sering disebut manajer senior, eksekutif kunci, CEO, presiden, dan vice presiden. Manajemen tingkat ini bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka ialah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer bawahnya. 2. Middle management. Middle management ialah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Manajemen tingkat ini wajib melaporkan hasil pekerjaan mereka kepada top manajemen. Contoh middle management adalah kepala klinik rumah sakit, dekan di universitas, dan manajer pabrik. Middle management juga berperan sebagai jembatan antara top management dan lower management. 3. Lower management. Tingkatan ini merupakan tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Tugasnya ialah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, misalnya supervisor atau mandor. Lower management bertanggung jawab atas satu unit kerja dan diharapkan bisa menyelesaikan tugas dengan tujuan jangka pendek sesuai dengan rencana perusahaan. Tujuan manajemen. Pada intinya, pengertian manajemen adalah cara untuk mencapai sebuah proses dengan perencanaan tertentu. Sedangkan tujuan manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa sumber daya manusia, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetisi terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. 2. Melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. 3. Melakukan pembaruan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan perencanaan. Yang keempat, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kelima, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan terimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Unsur-unsur manajemen. Manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Mengacu pada unsur manusia dalam sistem operasi, sehingga manajemen manusia adalah salah satu tanggung jawab yang penting. Manusia memiliki keterampilan hingga sifat yang berbeda-beda sehingga manajemen manusia dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat, dan kondusif, serta ide-ide inovatif yang memaju usaha. Satu metode unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur produser maupun standar optimal berjalannya suatu kegiatan, metode kegiatan ataupun usaha harus dibuat sebaik dan sekreatif mungkin.
Untuk menghasilkan kerja yang bagus, misalnya jam kerja harus diimbangi dengan waktu makan dan beristirahat sehingga pegawai dalam kondisi fokus dan tidak kelelahan. MES atau mesin, unsur manajemen yang berupa barang mesin dapat berupa peralatan, logistik, maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pembelian serta penggunaan mesin harus diatur supaya kreatif, artinya mendapatkan alat yang bagus dengan harga yang optimis. Bahan adalah unsur manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Pemilihan bahan baku hingga penguasanya harus dilakukan sebaik dan sekreatif mungkin. Money atau uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang harus dikelola dengan bijak dan pengarahan serta pengguna uang harus diatur dengan cermat, bijaksana, dan mendapatkan bertanggung jawab. Pasar adalah unsur selanjutnya dari manajemen, terutama untuk bisnis atau usaha dirasis. Pasar adalah perencana, pengolahan, pengendalian, penerapan program, kebijaksanaan, strategi, teknik pemasaran untuk menciptakan pemerintah dan penawaran produk jasa atau barang. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terancang dan terikat dalam rangka mengubah input menjadi input serta melakukan terhadap melalui umpan balik. 2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ialah kegiatan pengaturan secara otomatis dari fungsi pemasaran supaya kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari konsumen dan konsumen bisa berjalan dengan lancar dan memuaskan. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan rangka-rangka guna mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaan dalam rangka pencapaian tujuan. Manajemen merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber manusia yang terlibat kegiatan perusahaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administratif, penggunaan alat yang dan kemudahan pada bidang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. 1. Faktor pemasaran. Luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. 2. Faktor keuangan, yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja, mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor ekonomis, yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas, atau sebaliknya. Contoh salah satu, mengapa perencana sangat penting dalam manajemen. Fungsi manajemen ini dibutuhkan di setiap tingkat manajemen dengan tidak adanya perencanaan. Semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak baik. Tidak berarti pentingnya perencanaan juga semakin meningkat ukuran organisasi yang semakin besar dan komposisi keuangan dari perencana dalam organisasi antara lain. 1. Memberi arahan. 2. Mengurangi resiko ketidakpastian. 3. Mengurangi kegiatan tumpang tindih dan pemborosan.
4. Memproses ide inovatif. 5. Memfasilitasi pengambilan keputusan. 6. Menetapkan standar untuk pengendalian. Dari fungsi-fungsi di atas dapat dilihat betapa pentingnya fungsi perencanaan dalam manajemen. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika fungsi manajemen tidak berjalan dengan baik? Manajemen berfungsi untuk menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan, maupun manusia dan mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi dan bertujuan untuk memastikan perusahaan tetap berfungsi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari. Jika fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, tentu tujuan perusahaan atau organisasi akan sangat sulit dicapai. Serta semua pekerjaan dalam bisnis tidak dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang diinginkan dan akan terjadi penyimpangan. Fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting, dan jika fungsi tersebut tidak bisa dilakukan secara optimal, tentu akan menghambat semua pekerjaan serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rias Usman sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami dapat mendapatkan nilai hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.